Sekarang tanggal 17 September 2023. eh, Sekarang gue udah bareng dengan Vandos. Ya, Vandos. Kita ada di tengah laut, dari Banda Aceh menuju Pulau Bere. Pulau Bere, Bang. Nah, mau ngobrol-ngobrol sekalian, ngobrolin tentang kanot bu nih. Wah, asik tuh. Nah, gue juga soalnya pengen tahu lebih banyak, Ya, ngobrolin tentang kanot bu sekalian direkam gitu. Nah, kapan sebenarnya si kanot bu itu berdiri, mulai muncul? ya. Kanot Bu muncul 2008, Mas. Jadi 2008 itu kawan-kawan Bang Idrus, Bang Reja menggagas Kanot Bu sebenarnya sebagai tujuan awalnya itu tidak bergerak di kesenian. Tidak di kesenian Awalnya. Oh. Jadi awalnya bergerak sebagai respon anak-anak muda Aceh dalam merespon isu lokal. Jadi gitu. mereka bikin analisis, bikin kritikan untuk merespon isu yang lagi hangat pada tahun-tahun itu. Nah, sempat bermasalah waktunya karena mereka buat merespon spanduk yang bertebaran di jalanan kota oleh caleg, partai dan lain-lain. Akhirnya bikinlah Partai Kanot Bu. Kanot Bu itu kan Partai Kanot Bu awalnya. Itu awal-awal bentuk gerakan gitu ya? Iya, bentuk gerakan, bentuk ininya aja. Lucu-lucuannya dibikin Partai Kanot Bu. Jadi Kanot Bu itu kan sebenarnya tempat menanak nasi ya. Tempat menanak nasi gitu. Jadi ada istilah dalam bahasa Aceh itu akhirnya bikin hadi maja dengan kata-kata munyo jabatan kadiblo oh hajat sampo ditarik laba. Itu artinya begini, kalau jabatan sudah dibeli sampai akhir hayat mereka menarik laba, menarik untung ya kan. Ada untung tuh. Jadi karena itu sindiran cukup merespon zaman, bagaimana sindiran terhadap spanduk partai, spanduk caleg yang ada di pinggir jalan. Akhirnya itu sempat bermasalah awalnya. Nah, karena bermasalah jadilah komunitas Kanot Bu yang bergerak di ruang kebudayaan. Karena juga Bang Reza, orang-orang di Kanot Bu, Bang Reza, Bang Idrus dan kawan-kawan lain punya basic keseniannya masing-masing. Punya seperti misalnya Bang Idrus bergerak di seni rupa, mural dan lain-lain. Bang Reza yang seorang penulis, terus Edi Miswar sebagai penyair pada masanya, dan karena itu isinya orang-orang yang punya basic seni, akhirnya jadilah sebuah gerakan kebudayaan yang di dalamnya ada beberapa corong kesenian. Nah, kita cuman yang nggak ada waktu itu tari, karena isinya waktu awal-awal tuh laki semua. Oh ya? Iya. Jadi kalau sekarang ada? Kalau sekarang akhirnya ada perempuan petarung juga ya. Perempuan petarung yang akhirnya masuk gitu. Ada yang basicnya guru sekolah di Kanot Bu, ada yang basicnya kedokteran. Terus Kanot Bu itu sebenarnya sempat berubah-ubah, Mas. Berubah-ubah. Jadi orang pertama kenal sebagai komunitas sastra karena ramenya kegiatan sastra terus tuh di Bifak Emperom tadi yang Mas datangin tadi. Nah, di situ terus masuk Bang Fuadi sebagai musisi dan penghikayat seni tutur. Mana yang itu ya? Bang Fuadi yang lagi duduk di bawah itu. Oh iya. Bang Fuadi. Nah, itu Bang Idrus. Ya. Nah, mereka itu yang awal-awal membentuk Kanot Bu sebenarnya. Lalu Kanot Bu akhirnya dikenal sebagai komunitas rupa. Karena banyak anak-anak seni rupa berkumpul di Kanot Bu, kepalai oleh Bang Idrus. Nah, lewat bilik rupanya. Kanot Bu waktu itu masih bikin lini aksi yang seperti ruang studi jamaah, teras sore itu diskusi rutin. Nah, diskusi rutin bulanan yang dibikin untuk merespon konteks lokal, merespon isu lokal tiap bulannya pasti ada gitu kan. Terus direspon lewat diskusi-diskusi yang sore hari.
Nah, RSJ ruang studi jamaah itu dimaksudkan untuk pendidikan dasar secara mendalam atas sebuah isu sebelum seniman-seniman di Kanotbu turun ke lapangan untuk melakukan pengkaryaan gitu. Jadi memahami dulu isu apa yang akan digarap gitu. Oh, banyak juga ya. Banyak. Rupa-rupa juga maksudnya, artinya kegiatannya. Kegiatannya banyak. Ruang studi jamaah salah satunya tadi teras sore, terus ada cukil workshop Bang Idrus, terus ada Bang Fuadi, MPL Majelis Permusyawaratan Lirik, bikin album ya? Bikin album. Jadi formatnya itu lirik didiskusikan bersama, lalu saling nyumbang lirik gitu ya, terus bikin musik sama-sama gitu sih. Terus ada lagi tuh waktu dulu pameran serupa jadi karya teman-teman. Sebenarnya dulu karena Kanotbu juga rame ya, jadi membentuk kemandirian. Waktu itu kita bikin misalnya teman-teman penulis buku gitu, jadi nerbitin sendiri. Jadi lini aksinya dulu ada Tansopako Press namanya. Jadi penerbit indie gitu, penerbit dari Kanotbu. Terus ada datang karena ada beberapa kegiatan, terus sedikit menghasilkan ya, bikin alat rekaman. Jadi teman-teman musisi di Kanotbu bisa langsung rekaman, bisa langsung rilis lagu gitu. Oh iya. Ya gitu-gitu. Jadi yang aku misalnya sastra gitu ya, nulis puisi, antologi, bikin kumpulan puisi, cerpen, diterbitin sendiri gitu. Jadi untuk kemandirian aja. Itu cukup tuh, udah bisa. Maksud artinya paling enggak bisa membuat Kanotbu bertahan untuk memenuhi beban-beban operasional harian tuh gimana? Itu sebenarnya kan ya kita sharing aja gitu ya. Ada beberapa misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama, yang akhirnya menghasilkan gitu. Itu jadi kas untuk makan teman-teman, untuk diskusi-diskusi kan. Jadi kan diskusi itu nanti ngundang orang, jadi ngundang teman-teman. Kita kan nyediain makanan, minuman gitu. Gitu aja. Nah, untungnya narasumber yang datang ke Kanotbu untuk ngisi diskusi, ngisi kelas ruang studi jamaah itu tadi nggak minta bayar, untungnya itu. Jadi siapa aja sekeren apapun lo ngisi di Kanotbu itu gratis. Gitu sih. Nah, tapi kan sekarang tempatnya, karena tadi gue juga kesana ke tempatnya markasnya Kanotbu. Itu adalah tempat yang nggak kepake lama sejak peristiwa tsunami. Ya, betul. Berarti, dan gue dengar dari ceritanya sejak 2004 baru 2010 dibersihin dan digunakan oleh teman-teman Kanotbu mulai ini. Tapi juga aktifnya tuh 2012 di tempat itu ya. Di tempat itu. Ya kan tadi ya karena 2008 Bang Reja bikin itu. Itu inisiasi Kanotbu, itu inisiasi dari warung kopi sebenarnya. Kita kan seneng ngopi ya. Awal mulanya warung kopi. Nongkrong di warung kopi, diskusi-diskusi, kita bikin apa gitu teman-teman. Akhirnya lahirlah tadi Partai Kanotbu, bikin sindiran untuk caleg gitu ya. Bikin. Dari nongkrong warung kopi muncullah partai. Muncullah Partai Kanotbu. Lalu banyak lagi program-program yang dibuat. Nah, karena Bang Reja penulis yang waktu itu juga penulis dan punya kenalan yang punya rumah Kanotbu. Karena itu setelah tsunami kan nggak ada yang tempatin. Bang Reja ngebantu bersihin rumah itu. Waktu itu di situ kan air terakhir tsunami yang reruntuhannya dibersihin sama Bang Reja dan kawan-kawan Kanotbu. Nah, 2008 saya lupa tepatnya 2007 atau 2008 gitu, Bang Reja nempatin itu sebagai rumah dia, maksudnya sebagai kosan lah, yang nggak bayar, maksudnya sebagai kontrakan yang tempat tinggal karena masih kuliah juga mungkin ya waktu itu. Jadi ditempatin tuh sebagai rumah singgah. Belum Kanotbu belum dibawa ke situ. Nah, 2012 karena Kanotbu berkembang kegiatannya. Awalnya kan di kos-kosan, di warung kopi gitu ya. Terus kenapa nggak pakai tempat ini aja, kata yang punya rumah. Karena dekat gitu sama Bang Reja. Kenapa
nggak pakai ini, aktivitasnya di sini aja. Terus dilihat ya berpotensi gitu ya, karena punya ruang-ruang yang cukup lah untuk bikin kelas, bikin diskusi, untuk berkegiatan apapun itu cukup gitu. Akhirnya dari 2012 jadilah di situ bergeraknya komunitas Kanot Bu sampai sekarang sebenarnya. Cuman beberapa tahun terakhir ini sempat bukan vakum sih, kita tetap berkegiatan gitu, tetap berinovasi, tetap bergerak dalam ruang-ruang kesenian. Cuman tempatnya masih pindah-pindah waktu itu awal COVID, dan yang punya rumah juga balik lagi ke tempat itu, berencana untuk merehab itu jadi rumah pribadi atau menjadi rumah kos-kosan gitu. Yang kita sempat cabut tuh Mas, sempat nggak dapat rumah, sempat cabut dari situ. Makanya tadi Mas kesana kan kosong ya. Iya, seperti kayak baru ditempatin. Yang sebenarnya itu pernah ditempatin lama dengan segala perabotan yang ada. Terus habis itu dikosongin, nah sekarang ditempatin lagi. Iya, makanya kan saya bilang tadi dari pertama itu dari 2012 mulai ngisi, kayak akhirnya hadir penerbitan pribadi kita mandiri gitu, perpustakaan pribadi, studio pribadi, studio rekaman, terus kelas belajar bersama ada, sampai ruang diskusinya ada, ruang pameran yang di bawah itu tadi tuh. Nah, itu ruang pameran. Makanya ini sebenarnya tahun ini kita mulai mendesain ulang Kanot Bu, tempat itu ya pelan-pelan lah Mas ya, kondisi gimana gitu. Tapi kan artinya Kanot Bu itu udah cukup lama ya. Kalau itu atau lo nganggap 2010 atau 2012 yang berarti pun udah 10 tahun. 11. Kalau dari 2012 aja 23. Iya, 13 tahun ya. Lebih. Udah cukup lama. Nah, sekarang sebenarnya kalau yang lagi dihadapin sama Kanot Bu, tantangannya atau kendala yang lagi di ini apa? Tantangannya ya karena bubar itu tadi awalnya berbalik dari situ ya. Karena memang bubar itu akhirnya teman-teman pada mencar ada yang kerja di masing-masing gitu, kerja masing-masing, kayak butuh pemasukan. Dan menarik nih. Ini sempat berapa lama tuh dari bubar itu? Awal COVID, yang punya rumah balik ke Aceh, berencana merehab itu, merobohkan bangunan Kanot Bu. Rencana mau direhab, akhirnya kita kan pada cabut tuh, aset-aset, inventaris dan lain-lain tuh pada dibagiin ke rumah teman-teman masing-masing. Jadi kayak buku-buku, misalnya tempatku gitu, studio ke tempat si Dana ada, terus dan lain-lain lah, disebar aja. Nah, karena awal COVID 2020 awal, pokoknya 2019 akhir ke 2020 awal itu kan bubar tuh. Jadi teman-teman pada nerima job-job pribadi yang kontrak pribadi, jadi juru kampanye lembaga, jadi juru kampanye pemerintah gitu kan. Akhirnya pada gitu-gitu. Dan yang wajar aja sih sebenarnya, banyak yang udah berkeluarga, punya anak. Yang belum keluarga aku doang akhirnya. Sisanya aku sama ada kawan-kawan sih yang baru-baru. Terus karena itu akhirnya pada mencar, aku sendiri juga balik ke tempatku, ke tongkronganku yang sebelum Kanot Bu, bikin lagi Sarekat Sastra Rakyat. Bikin Sarekat Sastra yang ngumpulnya anak-anak sastra gitu, anak-anak sastra di mana aja. Karena emang itu basicku. Terus Bang Idrus kan mandiri dengan Vaksin Otak Company. Vaksin Otak Company. Ya, itu apa itu? Itu seperti kaos yang saya pakai. Oh, dia produksi brand. Ini brand. Ini dong ke bawah.